Judul khotbahnya, cinta Tuhan bangkit di diri kita. Amin. Resurrection of the love. Tuhan itu kasih, kasih itu bangkit dari kematian. Kebangkitan Tuhan. Tapi saya mau fokus bicara di Minggu Paskah ini, kita harus sadar, kita harus imani bahwa ada cinta Tuhan yang bangkit di hidup kita. Bahkan saya rindu mengatakannya dengan perkataan ini, cinta Tuhan yang meledak-ledak di hati kita. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan Yang sangat penting, sama-sama bilang sangat penting. Amin. Lanjut Pak, telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Penting saudara tahu bahwa dosamu sudah diampuni oleh kematian Yesus. Pegang dadamu bilang, dosa saya sudah diampuni. Pegang dadamu bilang, saya orang kudusnya Tuhan. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya buat Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang yang diampuni oleh karena korban darah Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Tapi Tuhan gak puas hanya mengampunimu, hanya mati bagimu. Dia dikubur. Lanjut Pak. Bahwa ia telah dikuburkan. Ia dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Ada penderitaan di Jumat Agung. Ada penyiksaan Yesus di Jumat Agung. Ada kesulitan di Jumat Agung. Bahkan Yesus mati di hari Jumat itu. Tapi Yesus gak berhenti sampai mati. Yesus bangkit. Amin. Sehingga saudara harus punya iman. Kalau Tuhan kita bangkit, hidup kita juga bisa bangkit. Yang percaya bilang amin. Amin. Dia dibangkitkan. Bahkan saya suka Hebrew atau Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. New King James Version. Hebrew chapter 12 verse 2 New King James Version. Looking unto Jesus. Stop dulu sampai di situ. Looking unto, lihat Yesus. Sama-sama bilang, saya harus bisa lihat Yesus. Amin. Kita akan belajar ini. Tuhan mau kita bisa melihat Yesus di seluruh aspek hidup kita. Kita harus bisa lihat ada karya Yesus. Ada cinta yang Tuhan mau tunjukkan di kematiannya. Tapi ada cinta juga yang mau Tuhan tunjukkan di kebangkitannya. Dikatakan Jesus the author and the finisher. Yesus yang mulai, tapi bukan hanya mulai. Yesus yang meneruskan apa yang dia mulai, bahkan menyelesaikannya buat kita. Dan kalimat kedua saya suka. Who for the joy that was set before him endured the cross. Kurang lebih kayak gini nih, kurang lebih. Karena Tuhan sudah punya pengharapan. Pertama, waktu dia di Taman Getsemani dia bilang seperti ini. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Dia bilang begini. Bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Dan tahukah saudara. Kehendak Tuhan adalah kematian Yesus membuat saudara dan saya diselamatkan. Yang percaya bilang amin. Sehingga Tuhan bisa lihat ke depan. Tuhan punya pengharapan. Bukan hanya pengharapan setelah kematian ada kebangkitan. Karena dia memberitakan kebangkitannya berkali-kali. Anak manusia akan mati, akan disiksa, akan dianiaya, tapi hari ketiga akan bangkit. Waktu dia harus jalani itu, dia jalani karena dia punya pengharapan ada kebangkitan, bukan hanya buat dia. Ada kebangkitan di hidupmu. Amin. Karena Tuhan percaya lewat kematiannya dan kebangkitannya, hidupmu juga dibangkitkan. Amin. Kerohanianmu dibangkitkan. Seluruh aspek hidupmu bisa bangkit. Itu yang Tuhan harapkan. Gimana caranya? Melihat. Sama-sama bilang melihat. Ada yang luar biasa nih di kisah Yesus bangkit. Di Yohanes 20 ada kisah di mana Tuhan mengajar kita untuk bisa melihat Yesus. Sama-sama bilang saya harus bisa lihat Yesus. Sudah bangkit. Pegang dadamu bilang, cintanya Yesus bangkit di hidup saya. Amin. Kita lihat kisahnya. Boleh Pak? Ayat 1 dan 2. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat. Diambil dari kubur. Melihat apa? Batu di kubur itu, teks lain bilang sudah berpindah tempatnya.
Saudara harus tahu batu di kubur Yesus itu bukan batu yang ringan. Itu batu yang berat. Kalau memindahkannya, ya harus butuh beberapa orang yang memindahkannya. Tapi batu itu udah berpindah tempatnya. Iblis berpikir, waktu Yesus mati, habis pembuat mujizat. Selesai, mujizat nggak ada lagi. Pembuat mujizatnya sudah dikubur dan kuburnya ditutup dengan batu. Tapi iblis lupa bahwa hari ketiga, ada hari ketiga buat Yesus. Hari ketiga tidak ada yang bisa menghentikan Yesus untuk bangkit. Amin. Bahkan beratnya batu di kubur itu tidak bisa menghentikan Yesus bangkit. Maut tidak bisa menghentikan kebangkitan Yesus. Dan lewat pesan itu, saudara harus sadar, di hidupmu ada Yesus. Pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada Yesus. Karena di hidupmu ada Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan untuk hidupmu bangkit. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saudara harus bisa lihat kebangkitan Yesus juga kebangkitanmu. Amin. Saudara harus tahu, Yesus mati buat hidupmu. Tapi Yesus juga bangkit buat hidupmu. Amin. Lanjutkan Pak, ayatnya bilang apa di sana? Dia berlari-lari. Sebentar, ini yang berlari-lari berarti siapa? Maria. Berlari-lari. Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka. Jadi dia berlari-lari kepada Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi. Siapa murid lain yang dikasihi Yesus? Siapa murid lain yang dikasihi Yesus? Yohanes. Iya, betul, itu Yohanes. Kitab Yohanes. Siapa yang dikasihi Yesus? Siapa murid yang dikasihi Yesus? Ini nggak ada yang jawab. Siapa yang murid yang dikasihi Yesus? Semua. Tapi Yohanes membangun kesadaran. Ini kitab Yohanes yang tulis. Yohanes membangun kesadaran. Biar semua dia buat personal, dia buat pribadi. Iya, Tuhan sayang semua orang. Tapi dia punya iman, Tuhan sangat sayang dia. Makanya dia tulis murid yang dikasih. Di kesempatan lain, murid yang sangat dikasih Yesus. Jadi di ruangan ini, siapa yang dikasih Yesus? Nah, itu semua salah jawabnya. Saya, amin. Iya, semua dikasih Yesus. Tapi saudara harus bangun personal. Saya dikasih Yesus. Saya paling disayang Yesus. Yohanes bilang begitu. Maka Yohanes beda. Yohanes sampai disalib Yesus. Dia ada di salib Yesus. Di bawah kaki salib Yesus. Yohanes makanya nggak berhenti, diancam untuk berhenti beritakan Injil. Tahun 80-90 Masehi. Dia diancam di depan kuali minyak panas. Kalau lu nggak berhenti ngomong Yesus, diceburin ke minyak panas. Dia nggak berhenti. Nggak, saya nggak akan berhenti beritakan Yesus. Diceburin ke minyak panas, dia nggak mati. Sampai pemerintahan zaman itu putus asa, buang dia ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, dia malah berduaan dengan Tuhan dan menulis kitab Wahyu. Gak ada yang bisa menghentikan orang-orang yang membangun iman, percaya bahwa dia disayang, dia paling disayang Tuhan. Saya tanya lagi, siapa yang di sini paling disayang Tuhan? Amin. Jadilah sesuai imanmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka apa, Pak? Orang dan kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria datang kepada Petrus dan Yohanes, Tuhan diambil orang, kita nggak tahu dia di mana. Di ayat 3 dan pernyataan Maria ini dipegang nih sama Mahkamah Agama, diberitakan di zaman itu bahwa Yesus nggak bangkit, tapi Yesus mayatnya dicuri, dia ambil orang. Lalu kedua murid ini berlari, dan kalau baca ayat 3 dan 4, Yohanes lari lebih cepat. Nah itu dia. Murid yang disayang Tuhan. Percaya disayang Tuhan. Larinya lebih cepat. Sampai di depan kubur. Ayat 5 bilang apa di sana Pak? Ayat 5. Ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam dan... Jadi dia sampai di depan kubur. Dia menjenguk ke dalam. Lanjut. Dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Dia melihat dari luar ada kain kafan terletak di tanah. Belum masuk. Dia melihat. Saya suka nih. Alkitab luar biasa. Kalau kita baca bahasa Indonesia, dari ayat 6, 7, 8, dari ayat 5, 6, 7, 8 ada kata melihat.
Tapi semua ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Beda. Kata melihat di sini blipo. Melihat secara umum. Banyak orang juga melihat seperti itu. Melihat hari ini di Iran ada perang. Selat Hormuz jadi susah bawa bahan bakar. Jadi hari-hari ini bahan bakar kita ya terbatas. Kalau hari ini nggak naik, masih ada kemungkinan kalau perang nggak berhenti nanti naik. Kalau naik, harga naik berarti. Kita lihatnya gitu aja tuh, sama seperti banyak orang lihat. Oh, jualan hari ini susah. Karena ya transaksi susah. Ya lihatnya sama seperti apa. Oh, ada penyakit. Ya, ada penyakit hari ini. Emang banyak virus hari ini. Melihat secara umum. Tapi Petrus lihat lagi. Ayat 6 dan 7 beda lagi dia melihatnya. Sebentar, itu kata aslinya blipo. Artinya melihat secara fisik. Ayat 6 dan 7, boleh Pak? Ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Jadi Simon Petrus datang, masuk, datangnya belakangan, tapi masuk kemudian ke kubur itu, kemudian Ia melihat kain kafan terletak di tanah. dia melihat, ada kata melihat lagi. Melihat yang sama. Sama Yohanes yang lihat di luar. Tapi kata melihatnya beda. Melihatnya teoreo. Melihat seperti pakar. Kok kain kafannya ada? Kain kafan yang di kepala, oh jadi di ujung sini. Udah tergulung dengan rapi. Yesusnya kemana? Oh di Selat Hormuz. Terbatas yang bisa bawa minyak. Mungkin di Indonesia nanti terbatas. Oh jadi secara pakar gimana? Oh kita harus hemat, kita harus ini. Oh sakitmu gak bisa sembuh, gak ada obatnya. Dan umurmu mungkin 6 bulan lagi. Oh rumah tanggamu ya udah gak ada kecocokan. Melihat seperti pakar kesehatan, pakar keuangan. Melihat seperti pakar. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang. Di hari kebangkitan Yesus. Tuhan mau saudara tidak sama seperti kebanyakan orang melihat. Tidak melihat seperti pakar melihat. Karena itu bisa menyebabkan saudara mentok. Bingung harus berbuat apa. Nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan mau saudara bisa melihat seperti di ayat 8. Coba ayat 8 bilang apa di sana. Ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai. Maka masuklah Yohanes ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Melihatnya menghasilkan percaya. Kata melihat di sana menggunakan bahasa Yunani yang beda, bukan blipo, bukan theoreo, tapi melihatnya eido. Eido atau horao atau melihat dengan iman, melihat ada cinta Tuhan di balik semua kejadian, ada rencana Tuhan di balik semua kejadian. Sehingga hasilnya bukan kecewa, bukan mentok bingung harus berbuat apa. Hasilnya percaya. Melihat, oh iya, berarti nanti kalau harga naik, gaji saya nggak naik, berarti aku bisa lihat, aku akan alami pemeliharaan yang supranatural. Tuhan pelihara aku bukan berdasarkan kehebatanku, bukan berdasarkan kekuatanku, bukan berdasarkan gajiku. Tuhan punya mujizat untuk pelihara aku. Lihatnya beda, sehingga percaya. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Oh ada sakit, penyakit, nggak ada obatnya. Nggak bisa disembuhkan, umur tinggal 6 bulan lagi. Melihatnya beda, aku melihat. Berarti dunia medis nggak bisa menyembuhkanku. Berarti Tuhan sendiri yang akan menyembuhkanku. Karena dia janji oleh bilur darahnya, aku disembuhkan. Amin. Lihatnya beda. Amin. Kalau lihat sama seperti kebanyakan orang melihat, kecewa. Kalau lihat seperti Tuhan melihat, percaya. Abari tadi pagi mobilnya diserempet motor. Pagi-pagi cerita sama saya, Pak, tadi mobil saya diserempet motor. Saya nggak segera komentar, saya tanya, terus gimana Pak? Ya udahlah, saya diemin aja. Dalam hati saya 2 jempol nih, bagus. Kenapa diemin? Ya udahlah, nggak apa-apa. Pasti ada berkatnya. Lihatnya beda, nggak ada kejadian yang kebetulan. Kalau itu terjadi, berarti Tuhan siapkan berkatnya. Kalau ada yang hilang, Tuhan izinkan supaya kita melihat bahwa Tuhan kita bisa ganti 2 kali lipat. Amin. Lihatnya beda. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya bisa melihat. Ayo sama-sama bilang, Tuhan mau saya bisa melihat kematian kebangkitan Yesus. Lihat ada cinta Tuhan di setiap kejadian hidup saya. Amin. Tuhan mau kamu bukan hanya sebatas melihat kejadian, tapi bisa melihat ada cinta Tuhan di setiap kejadian hidupmu. Mungkin saudara hari ini, Pak Pendeta, ini Paskah sih.
ini Minggu Paskah. Tapi buat saya ini Jumat Agung. Rasanya kepala saya dimahkotai duri dan dipukul, durinya masuk, migrain, mikirin masalah ini pusing. Belum beres masalahnya. Rasanya punggung saya dicabik-cabik, capek lelah sama masalah ini Pak Pendeta. Mungkin saudara ada di Minggu Paskah, tapi situasimu ada di Jumat Agung rasanya. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, jangan sebatas melihat seperti blipo biasa. Jangan hanya melihat seperti pakar melihat, tapi lihat dengan iman. Karena Tuhan gak pernah punya rencana jahat buat anak-anaknya. Tuhan cuma punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan buat anak-anaknya. Amin. Kalau ada masalah di hidupmu, lihat. Di balik masalah pasti ada berkat Tuhan. Amin. Jangan kayak orang banyak kan lihat. Udah lihat masalah aja. Jangan kayak pakar lihat ada masalah gini. Secara teori. Karena teoreo. Petrus melihat secara teoreo. Tapi lihat apa yang Tuhan janjikan di balik masalah. Pak Pendeta, saya udah doa. Saya udah datang sama Tuhan. Saya udah perjamuan. Saya udah minta. Tapi kenapa Tuhan kayaknya jauh dari saya? Kenapa Tuhan jauh dari saudara? Ya karena kok saya kena masalah. Kok masalah ini bertubi-tubi gak berhenti-berhenti. Saya mau bilang, Ayub pasal 1 baca. Tuhan bilang, Ayub orang saleh. Yang bilang bukan malaikat, yang bilang bukan orang, yang bilang Tuhan. Tuhan bilang Ayub orang saleh. Orang saleh kena masalah. Tapi di balik masalah Ayub, ada cinta Tuhan yang bangkit di hidupnya Ayub. Ayub bilang, gara-gara kena masalah, sekarang aku kenal Tuhan. Tuhan mau kerohanian Ayub bukan kenal Tuhan dari kata orang. Tuhan mau Ayub punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Gimana caranya? Tuhan izinkan masalah datang di hidupnya. Gara-gara masalah dia datang sama Tuhan. Gara-gara masalah dia kenal Tuhan secara pribadi. Gara-gara masalah kamu jadi rendah hati. Tadinya sombong. Songong. Habis semua. Tadinya gak hargain orang. Habis semua. Akhirnya ngerti harus rendah hati. Akhirnya diproses sama Tuhan. Tadi kita cerita ya. Karena ada orang kayaknya songong gitu. Songong ngerti gak sih? Sombong gitu. Ada orang sombong, gak menghargai orang. Ngomongnya sembarangan sama orang yang lebih tua. Lalu biasa komentarnya gini. Lo kalau kaya gak apa-apa sombong gitu ya. Biasanya orang gitu ya. Lo kalau jago gak apa-apa sombong. Tapi ya gak tahu mungkin ada ya. Tapi di pengalaman hidup saya melayani, ketemu jemaat. Ketemu orang kaya yang beneran kaya. Orang kaya yang saya temui jarang, bahkan hampir gak ada yang sombong. Orang yang bener-bener jago nih, punya talenta jago. Saya ketemu biasanya gak sombong. Biasa yang sombong itu yang nanggung-nanggung memang. Pak Haris ketawa. Makanya Ayub harus dibentuk sama Tuhan. Ternyata masalahnya Ayub bukan kutuk. Masalahnya Ayub cinta Tuhan. Saya gak tahu di hidupmu ada masalah ke hari ini. Pak Pendeta ini Paskah tapi ini Jumat Agung buat saya. Saya lagi ada masalah. Saya curiga itu masalah bukan kutuk. Karena engkau datang sama Tuhan. Tuhan gak punya rencana jahat buat hidupmu. Tuhan gak berhenti hanya mengampunimu. Tapi Tuhan mau bangun hidupmu. Amin. Tuhan gak berhenti hanya mengampunimu. Cinta Tuhan itu terus bertambah-tambah di hidupmu. Baca dulu satu ayat ini deh. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Stop, aku mengasihi engkau kata Tuhan dengan kasih apa? Yang kekal. Kadang-kadang kita ada masalah kita bilang kayaknya Tuhan gak sayang lagi sama saya. Saya mau bilang Tuhan gak pernah berhenti sayang sama saudara. Bahkan sayangnya konsisten. Bahkan terus bertambah. Kita yang naik turun. Ini tanggal 5 awal bulan. Nyanyi pemimpin pujian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya kan? Malaikat juga, wih seru wih. Tuhan, baru gajian soalnya ya kan. Hatinya girang, sukacita.
tanggal 20. Nyanyinya. Aku berserah. Malaikat bingung. Lah, kemarin dia girang banget. Sekarang beda nyanyinya. Udah habis duitnya ya kan. Kasih kita sama Tuhan naik turun. Jangan curiga, kasih Tuhan sama hidupmu gak pernah naik turun. Amin. Bahkan Tuhan bilang begini, yuk kita baca dari kata sebab. 2, 3. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan akan melanjutkan cintanya buat hidupmu. Cinta Tuhan itu bertambah-tambah di hidupmu. Mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa yang mau di hari Paskah ini mengakui di hadapan Tuhan, bukan di hadapan jemaat, bukan di hadapan pendeta ya, di hadapan Tuhan, bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang hidup karena melihat cinta Tuhan banyak di hidup kita. Mana tangan-tangan yang mau mengakui itu? Malaikat catat, amin. Tapi saya mau ingatkan, cinta Tuhan itu terus bertambah di hidupmu. Masih slide sebelumnya masih, slide sebelumnya. Nah, cinta Tuhan itu terus dilanjutkan. Saya mau bilang, cinta Tuhan yang besok lusa, yang selanjutnya di hidupmu. Cinta Tuhan, kebaikan Tuhan yang belum engkau lihat, masih jauh lebih banyak, masih jauh lebih hebat, yang Tuhan akan tunjukkan di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan gak berhenti sampai mengampunimu di Jumat Agung. Tuhan mau bangun hidupmu. Baca terus ayatnya bilang apa? Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Kadang-kadang bangun kita harus lewat masalah. Ketemu masalah, ketemu orang jahat. Orang jahat itu kadang-kadang berkat buat kita. Mengajar kita rendah hati. Mengajar kita gak berdaya, kita berserah sama Tuhan. Mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang. Dalam hidup saya ada orang yang pernah mungkin bisa dibilang jadi leader saya, jadi pemimpin saya. Saya tidak sedang menjelekan orang, tapi memang karakternya, wah luar biasa. Membuat saya hari itu rasanya tertekan, hari itu rasanya kesel banget. Tapi hari ini, kalau saya harus berterima kasih untuk orang yang Tuhan sudah kirim buat hidup saya akan berterima kasih kepada orang itu. Karena orang itu membuat saya datang sama Tuhan. Membuat saya mengandalkan Tuhan. Membuat saya gak andalkan orang. Amin. Kadang ada masalah datang di hidup kita. Dan kita berpikir itu kutuk. Dengar baik. Tuhan gak pernah taruh kutuk di hidupmu. Kutuk sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Yang ditaruh di hidupmu cintanya, kebaikannya, kasih sayang yang ada di hidupmu. Kadang-kadang masalah adalah kasih sayang Tuhan. Karena kamu dibangun sama Tuhan, amin. Sampai kamu seperti Ayub berkata, dulu kata orang, sekarang aku kenal Tuhan secara pribadi. Sekarang aku tahu namanya rendah hati, harus hargai orang. Dan Tuhan bilang, kamu udah selesai dibangun, kamu harus diberkati. Sehingga kamu sampai di titik di mana nggak tunggu hari Minggu. Kamu akan nyanyi buat Tuhan. Karena ayatnya berlanjut seperti ini. Aku akan membangun kau kembali, dan sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Yuk baca sama-sama. Engkau akan menghiasi dirimu dengan rebana, tampil dengan tarian, bersukaria. Ayat selanjutnya, dengan nyanyian kepada Tuhan. Sehingga engkau sampai di titik di mana, Tuhan, aku terima kasih buat masalah-masalah yang aku lalui di hari yang lalu. Tuhan, aku berterima kasih di balik masalah kejadian itu ada cintamu yang membentuk hidupku. Tuhan, aku berterima kasih untuk setiap kejadian yang terjadi di hidupku. Hari ini aku tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Ada cintamu di balik setiap kejadian di hidupku. Sehingga Engkau nggak tunggu hari Minggu, Engkau nyanyi, Engkau katakan sebab Tuhan baik. Di tengah kemacetan nggak tunggu hari Minggu memuji Tuhan. Karena Engkau nggak tahan untuk memuji Tuhan, meneteskan air mata. Saya pernah sampai di titik itu. Saya naik motor, helmnya nggak ada tutupnya. Kemudian di perjalanan di motor saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pernah lewati masalah. Masalah itu buat saya datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya hadapi tantangan. Tantangan itu buat saya rendah hati. Tuhan terima kasih ada orang merendahkan saya. Karena orang itu merendahkan saya jadi hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan terima kasih buat semua kejadian. Ternyata di balik kejadian hari ini aku bisa melihat ada cinta Tuhan di balik semua kejadian di hidupku. Dan saya nangis kejar. Lampu merah. Di Empang tuh rumah saya, dari Empang ke kanan. Di Empang nangis kejar. Orang sebelah liatin. Jangan-jangan orang sebelah bilang, kasihan tuh
Bapak berantem kayak sama istrinya ya kan. Untung gak ada jemaat. Saya takutnya kalau ada jemaat salah sangka kan. Ya pendeta Mario nangis-nangis. Gak punya duit, kayaknya dikasih duit ya kan. Amin. Di balik semua kejadian hidupmu ada cintanya Tuhan. Percaya? Mana tangan-tangan yang percaya? Kamu sedang dibangun. Tuhan tidak berhenti sampai di Jumat Agung. Masih ada hari ketiga, hari Paskah. Tuhan gak berhenti mengampunimu. Tuhan bangkit untuk membangun di hidupmu. Mana slide berikutnya boleh nih sekarang nih. Cinta Tuhan tidak hanya sampai di kematiannya. Ia bangkit. Sama-sama bilang, Tuhan saya bangkit. Pegang dadamu bilang, Tuhan belum selesai. Tuhan belum puas hanya mengampuni saya. Tuhan membangun hidup saya. Boleh sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi. Tuhan gak berhenti sampai di Jumat Agung. Tuhan gak berhenti sampai di hari Paskah. Tuhan menyatakan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan terus menguatkan murid-muridnya. Tuhan gak puas juga. Tuhan naik ke surga disaksikan 500 orang sekaligus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia gak puas juga. Dia curahkan Roh Kudusnya di dalam kita. Amin. Hidupmu di depan. Your latter day will be greater than your former day. Dari Ayub 8 ayat 7. Biasanya dipakai oleh para motivator. Tapi mereka gak pernah menyelipkan ayat ini. Ini dari Alkitab. Ini janji Tuhan buat kita. Karena Yesus gak berhenti sampai di kematiannya. Yesus gak berhenti sampai dikubur. Tapi Yesus bangkit. Bahkan Yesus gak berhenti sampai di kebangkitannya. Ke depan kita akan merayakan Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah selamanya. Dan Yesus akan menjemput setiap kita supaya kita juga bisa memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Cinta Tuhan tidak berhenti di Jumat Agung. Cinta Tuhan tidak berhenti di kebangkitannya. Cinta Tuhan tidak berhenti sampai dia naik ke surga. Bahkan cinta Tuhan terus berlanjut sampai dia curahkan Roh Kudusnya. Amin. Kalau kita hari ini ada merayakan Paskah, kita merayakan Paskah karena Roh Kudus sudah tercurah. Amin. Dan cinta Tuhan bukan hanya ada buat kita, tapi Tuhan mau kita jadi pembawa cintanya Tuhan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Stop dulu, pengharapan tidak mengecewakan. Sama-sama bilang tidak sia-sia. Saya berharap kepada Yesus. Yesus bukan hanya mati, tapi kasihnya. Pegang dadamu bilang, hidup dalam saya. Amin. Lanjut Pak, kasih. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah ada di hidup kita. Amin. Saudara bukan hanya objek kasihnya Tuhan, tapi saudara pembawa kasih Tuhan buat banyak orang. Amin. Saudara bukan hanya penerima kasihnya, slide berikutnya, tapi saudara adalah pembawa kasih. Istri-istri buat suamimu. Respect your husband. Hormati suamimu. Suami-suami harus sayang istri. Ini kenapa gini nih, khotbahnya nggak ada di catatan. Kalau mau doamu dijawab, kamu harus sayang istri. Saya nggak dapat tip dari istri-istri, tenang aja, beneran. Saya bagi sedikit nih, nggak tahu nih, kayaknya penting nih. Karena kebutuhan semua perempuan dikasihi. Kebutuhan semua wanita. Suami-suami, bilanglah I love you sama istrimu kalau pagi. Cium istrimu. Saya nggak gitu Pak, saya nggak romantis kayak gitu, saya bukan gitu. Iya, saudara nggak romantis, tapi itu kebutuhan istrimu. Jangan istrimu pengen beli tas Louis Vuitton, ya kan? Waktu ulang tahun saudara beliin iPhone 17 Pro Max 2 tera, padahal itu maunya saudara, bukan mau istrimu. Lakukan apa yang istrimu butuh, bukan apa yang kamu mau. Istri-istri, hormati suamimu. Ini khotbah Paskah jadi gini ya. Kenapa dikit deh? Istri-istri harus respect sama suami. Percaya suamimu. Suami-suami yang dipercaya potensinya keluar. Yesus kita, suami kita, Yesus, kita mempelai wanita. Waktu dipercaya, dia buat mujizat. Di Nazaret dia gak buat mujizat, potensinya gak keluar, karena banyak yang gak percaya. Istri-istri harus percaya sama suaminya. Percaya suamimu setia, percaya suamimu tanggung jawab,
Amin. Udah stop. Nanti jadi konseling pranikah ya kan? Udah. Sama-sama bilang kasih Tuhan hidup di dalam saya. Sama-sama bilang saya pembawa kasih Tuhan. Yang istri bilang buat suami, yang suami bilang buat istri. Saya pembawa kasih Tuhan buat istri saya. Amin. Buat anak-anak saya, buat teman saya, buat keluarga saya. Sehingga kita dapat berkata, coba slide berikutnya dulu. Saya tulis apa? Kebangkitan Yesus bukan hanya membuktikan cinta Tuhan. Kebangkitan juga memindahkan cinta itu ke dalam hidupmu. Pegang dadamu, bilang di dalam saya ada cinta yang bangkit. Itu cintanya Tuhan. Amin. Yesus bangkit bukan hanya supaya kamu selamat. Yesus bangkit supaya hidupnya hidup di dalam kamu. Amin. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus katakan. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Boleh slide berikutnya? Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pegang dadamu sekali lagi, bilang, Paskah ini membuat saya percaya cinta Tuhan sudah pindah dan ada di hidup saya. Saya pembawa cinta Tuhan buat banyak orang. Saya hidup bukan saya lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa.